Prabowo, pemimpin tegas atau misterius? Inilah sisi lain yang jarang diketahui. Prabowo Subianto, nama yang selalu mengundang perhatian. Sosok yang dikenal tegas, berwibawa, dan penuh strategi. Tapi, apakah kita benar-benar sudah mengenal siapa dia sebenarnya? Ada sisi lain dari Prabowo yang jarang dibahas, sisi yang mungkin akan mengubah cara kita memandangnya. Bagaimana perjalanan hidupnya membentuk karakter kepemimpinannya? Apa yang membuatnya begitu disegani sekaligus kontroversial? Dari latar belakang militernya hingga langkah-langkah politiknya, ada banyak hal menarik yang belum banyak terungkap. Apakah Prabowo adalah pemimpin yang sudah lama kita tunggu, atau masih ada teka-teki yang perlu dipecahkan? Baru tahu inilah karakter asli Prabowo. Jangan lewatkan pembahasan seru ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu, karena kita akan mengulas Prabowo dari sudut pandang yang berbeda. Yuk, kita cari tahu bersama. Bagaimana menurut kalian tentang Presiden Prabowo? Tulis di kolom komentar ya. Menyaksikan. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor UKRI, Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Keberhasilan suatu institusi, keberhasilan satu organisasi, keberhasilan bahkan satu kesebelasan sepak bola, itu sangat dipengaruhi oleh peran dan kerja keras pemimpinnya. Benar-benar gak nyangka, ternyata Prabowo orangnya seperti ini. Kawan nggak itu nih? Bawaslu masih ada, Bawaslu. Udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Karena itu saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang, saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya, saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya, dengan semua unsur yang bersama saya, mencari putra-putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan impor makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut, begitu dia diberi kesempatan dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya,
Karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth, don't steal from our people. Create wealth. Banyak kesempatan. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor UKRI, Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Keberhasilan suatu institusi, keberhasilan satu organisasi, keberhasilan bahkan satu kesebelasan sepak bola itu sangat dipengaruhi oleh peran dan kerja keras pemimpinnya. Wartawan nggak itu nih? Bawaslu masih ada? Bawaslu udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya. Hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu, ilmumu untuk bangsa dan negara. Saya suka dengan moto UKRI, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa. Dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong. Cintai mereka. Tukang becak, ada yang umur 70 tahun masih narik becak. Itu tugas kita. Itu tugas kita, tidak boleh ada lagi di atas umur 60 narik becak. Karena itu saya setelah sah ditetapkan sebagai presiden terpilih dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia secara resmi pada Oktober tanggal 20 yang akan datang. Saya bertekad tugas yang diberikan kepada saya oleh rakyat Indonesia, saya anggap juga sebagai tugas mulia yang diberikan di atas pundak saya oleh Yang Maha Kuasa. Artinya saya harus bekerja keras, sekeras-kerasnya dengan semua unsur yang bersama saya mencari putra putri terbaik Indonesia untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dari bumi Indonesia, mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan impor makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Masa depan kita sangat gemilang. Semua indikator dari semua badan dunia mengatakan dengan Indonesia seperti sekarang, dalam 25 tahun lagi Indonesia bisa menjadi negara ke-5 atau ke-4 terkaya di dunia. Bisa cinta tanah air, teriak Pancasila di mulut, begitu dia diberi kesempatan dia korupsi. Saya titip anak-anak muda ini, cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia masih banyak yang susah. Rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi. Anda yang muda-muda ini harapan mereka. Kalau Anda ingin meraih kepintaran, ingin meraih gelar, ingin cari posisi, begitu Anda dikasih posisi, Anda ikut meneruskan korupsi, Anda ikut curi uang rakyat, Anda ikut markup, Anda ikut manipulasi. Ya, karunia yang Tuhan berikan kepada kita, segala kekayaan kita nanti akan sirna. Korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara. Korupsi yang akan membuat negara miskin. Saya titip sama anak-anak muda ini, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Cinta rakyat. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Cari kekayaan, menciptakan kekayaan. Create wealth, don't steal from our people. Create wealth. Banyak
kesempatan. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor UKRI, Profesor Dr. Insinyur Sufmi Ahmad Dasko. Keberhasilan suatu institusi, keberhasilan satu organisasi, keberhasilan bahkan satu kesebelasan sepak bola itu sangat dipengaruhi oleh peran dan kerja keras pemimpinnya.